Sahabat EU Paham yang berbahagia, senang bisa bertemu dengan kalian pada sesi ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi yang berhubungan dengan statistika. Secara ringkas, statistika itu adalah salah satu cabang dari matematika, di mana yang khusus mengolah data, mengumpulkan data, dan memanfaatkan data tersebut. Statistika yang kita bahas pada kesempatan ini adalah khusus membahas data tunggal, di mana pembahasan data tunggal pada saat ini akan kita bagi dua, yaitu tentang ukuran pemusatan data, dan satu sisi lagi adalah ukuran penyebaran data. Yang termasuk kepada ukuran pemusatan data adalah rata-rata atau disebut dengan rataan, yang kedua rata-rata gabungan, yang ketiga adalah pembahasan tentang modus, median, dan kuartil, kadang ditambah dengan desil dan persentil. Kemudian yang termasuk kepada ukuran penyebaran data tunggal adalah jangkauan, jangkauan semi antar kuartil atau jangkauan kuartil, ada juga simpangan rata-rata, ada juga simpangan baku, dan ada juga yang disebut dengan ragam. Khusus pada sesi ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data tunggal yang berhubungan dengan rata-rata dan rata-rata gabungan. Bagi sahabat EU Paham yang belum subscribe channel ini, supaya channel ini terus berkembang, silahkan subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa bunyikan tombol notifikasinya, biar kalian selalu mendapatkan update dari channel ini. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan materi ini. Pertama, kita akan membahas tentang rata-rata. Kalau misalkan kita mempunyai data 2,3,4. Carilah rata-ratanya. Maka rata-ratanya ini adalah kita menjumlahkan data, menjumlahkan nilainya, berarti 2 tambah 3 tambah 4. Lalu kita bagi dengan banyaknya data, itu 3 nih. 1, 2, 3. Sehingga secara umum dapat kita simpulkan, rataan atau rata-rata adalah jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya data. Kemudian jika data itu kita sajikan dengan bentuk simbol, misalnya X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Maka sekarang tentu data ini jumlahnya adalah sebanyak N. Dan nilai data ini adalah penjumlahan dari data pertama sampai data ke N. Sehingga rumus umum dari rata-rata, jika rata-rata ditulis dengan X rata-rata atau dibaca X bar, dapat kita tulis sebagai berikut. Rata-rata atau X bar adalah X1 tambah X2 tambah X3 tambah Xn dibagi banyaknya data atau N. Kemudian jika data ini kita tulis dalam bentuk sigma, maka kita dapat bentuknya sebagai berikut. Rata-rata sama dengan sigma Xi untuk I sama dengan 1 sampai N dibagi N. Nah, ingat kembali pembelajaran sigma pada kelas 11. Nah, supaya kalian lebih bisa memahami dengan baik, mari kita ambil contoh berikut. Contoh 1, jika nilai rata-rata data X, 3X tambah 6 tambah 5 tambah 8 tambah 4 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 adalah 7, tentukanlah nilai X yang memenuhi. Nah, sekarang mari kita jawab. Langkah pertama adalah setiap data ini kita jumlahkan semuanya. Baru dibagi banyaknya data. Banyaknya data ini ada 10. Sehingga kita dapatkan sekarang bentuknya 7 sama dengan X tambah 3X tambah 6 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 4 tambah 7 tambah 8 tambah 9. Kemudian dibagi dengan 10. Selanjutnya kita hitung X tambah 3X adalah 4X. Kemudian ini kita hitung semuanya, baru dibagi 10. Sehingga kita dapat 7/1 sama dengan 4X tambah 53 dibagi 10. Kemudian ini kita kali ke sini. Selanjutnya kita kali silang 7 kali 10. Sehingga kita dapat 4X tambah 53. Kemudian sama dengan 7 kali 10 sama dengan 70. 53 kita pindahkan ke ruas kanan.
4X sama dengan 70 dikurang 53. Ini kita kurangkan. Sehingga kita dapat 4X sama dengan 17. Kemudian X-nya adalah 17 dibagi 4. Itu sama dengan, sehingga hasilnya adalah X-nya sama dengan 4,25. Semoga dipahami contoh yang pertama ini. Sekarang mari kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, apabila rata-rata dari data X kuadrat, 8, 9, 5, X adalah 5,6. Tentukanlah nilai X. Sekarang kita jawab. Datanya terdiri dari 5 data. Kemudian kita jumlahkan X kuadrat tambah 8 tambah 9 tambah 5 tambah X. Lalu dibagi 5, maka rata-ratanya sama dengan 5,6. Sehingga kita dapatkan 5,6 sama dengan X kuadrat tambah 8 tambah 9 tambah 5 tambah X sama dengan 5. Lalu ini kita jumlahkan semuanya. Sehingga sekarang kita dapat bentuknya menjadi X kuadrat tambah X tambah 22 dibagi 5 sama dengan 5,6. Terusnya kita kali silang. Ini kita kali ke sini, ini kita kali ke sini. Sehingga kita dapat modelnya. Ini kalikan ke sini hasilnya 28. Ini kalikan ke sini hasilnya adalah X kuadrat tambah X tambah 22. 28-nya pindahkan ke kanan sehingga didapatkan 22 kurang 28 sama dengan min 6. Sehingga kita dapatkan persamaan baru. X kuadrat tambah X kurang 6 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. X tambah 3, X kurang 2. Ya. Ini cara faktorkannya. Perkalian dari 6, berarti 3 kali min 2. Dan penjumlahannya 3 tambah min 2 sama dengan 1. Sehingga faktornya adalah X tambah 3 dan X kurang 2. Sehingga hasilnya sekarang kita dapatkan menjadi X sama dengan min 3 atau X sama dengan 2. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita lanjut contoh yang ketiga. Untuk diterima di salah satu pendidikan ikatan dinas, calon mahasiswa harus mengikuti 5 tes dengan rata-rata paling sedikit 75. Seorang calon mahasiswa sudah mengikuti 3 kali tes dengan nilai berturut-turut 80, 70, 77. Agar calon mahasiswa itu diterima, tentukan rata-rata tes paling rendah dari 2 kali tes terakhir. Coba kita jawab. Kita anggap rata-rata tes yang terakhir itu adalah X rata-rata ya. Sehingga terakhir dia mengerjakan 2 kali tes. Sehingga ini menjadi 2 X rata-rata. Selanjutnya kita buat penjumlahannya menjadi 80 tambah 70 tambah 77 tambah 2X rata-rata dibagi 5. Hasilnya sama dengan 75. Sehingga kita tulis persamaannya dalam bentuk 70 sama dengan 80 tambah 70 tambah 77 tambah X kali 2 dibagi 5. Ini kita jumlahkan sehingga kita dapatkan 75 dibagi 1 sama dengan 227 tambah 2X dibagi 5. Kemudian ini kita kali silang. Ini kita kali silang. Sehingga kita dapatkan bentuknya menjadi 2X sama dengan 277. 75 kali 5 adalah 375. Kemudian ini kita kurangkan ke sini. Sehingga kita dapatkan nilainya 2X sama dengan 375 dikurang 277. Kita hitung. Hasilnya adalah 375 dikurang 227 sama dengan 148. Terus 148 dibagi 2. Kemudian kita dapatkan hasilnya adalah 74. Jadi rata-rata tes dalam 2 kali tes itu minimal adalah 74. Sehingga kita buat kesimpulannya, rata-rata tes dari kedua kali tes itu paling sedikit adalah 74. Untuk lebih jelas, mari kita bahas satu contoh lagi, contoh 4. Contoh 4, perhatikan tabel di bawah adalah nilai matematika hasil ulangan 20 siswa di salah satu sekolah. Jika rata-ratanya adalah 81, tentukanlah jumlah siswa yang mendapat nilai 80. Coba kita perhatikan tabelnya. Sehingga sekarang coba kita jawab. Langkah pertama adalah kita kalikan 72 dengan 5.
Demikian seterusnya 80 dengan X, 90 dengan Y, 95 dengan 2. Maka kita dapat hasilnya sebagai berikut. 72 kali 5, 360. 80 kali X, 80X. 90 kali Y, 90Y. 95 kali 2, 190. Lalu, sekarang kita jumlahkan 360 tambah 80X tambah 90Y tambah 190 dibagi dengan 20, maka hasilnya adalah rata-ratanya. Rata-ratanya adalah 81. Maka kita dapatkan bentuknya 81 sama dengan 360 tambah 80X ditambah 90Y ditambah 190 dibagi 20. Untuk mempermudah, kita bagi 10 semua, sehingga ini bagi 10. Maka kita dapatkan 36 tambah 8X tambah 9Y tambah 19 tambah 2. Ini kita jumlahkan ke sini. Hasilnya adalah 45. Kemudian kita kalikan ini ke sini. Kita dapatkan 8X sama dengan 8X ditambah 9Y ditambah 45 sama dengan 2 kali 81. Sama dengan 162. 45 pindahkan ke ruas kanan, sehingga kita dapatkan bentuknya 8X tambah 9Y tambah 117. 162 dikurang 45. Nah, sekarang langkah selanjutnya, kita perhatikan jumlah siswa yang ulangan adalah 20. Berarti 20 itu didapat dari 5 tambah X tambah Y tambah 2. Sehingga kita dapatkan persamaannya sebagai berikut. 5 tambah X tambah Y tambah 2 sama dengan 20. Ini ke sini, 5 tambah 2, 7, pindahkan ke kanan. 20 kurang 7, berarti hasilnya X tambah Y sama dengan 13. Ini kita anggap jadi persamaan kedua. Kita eliminasi dengan persamaan 8X tambah 9Y tambah 117. Sehingga kita dapatkan, lalu kita kali 1 persamaan 8X tambah 9Y tambah 117. Kemudian X tambah Y sama dengan 13, kita kali 8. Kemudian kita kali dan kita dapatkan hasilnya sebagai berikut. 8X tambah 9Y sama dengan 117. Kali 8 tadi persamaan kedua, 8X tambah 8Y, 13 kali 8, 104. Kemudian persamaan 1 dikurang persamaan 2. Persamaan 1 dikurang persamaan 2 berarti ini habis. 9 kurang 8, 1. 117 kurang 104, 3. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan 3. Nah, 3-nya ini kita ganti ke persamaan ini, sehingga kita dapatkan X tambah 3 sama dengan 13. X tambah 3 sama dengan 13. Selanjutnya, kemudian kita pindahkan 3 ke kanan. Kita kurangkan 13 kurang 3 sama dengan 10. Sehingga kita dapat hasilnya X sama dengan 10. Pada pertanyaan tadi adalah yang mendapat nilai 80. Berarti yang nilai 80 itu adalah X. Maka yang mendapat nilai 80 adalah 10 orang. Demikian pembahasan sampai nomor 4. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan itu adalah berarti kita menggabungkan dua kelompok data, kemudian data tersebut kita gabungkan menjadi satu. Sehingga kita dapat misalnya bentuknya sebagai berikut. Misalkan dalam kelompok ini ada dua kelompok data, yaitu data A dan data B. Kita gabungkan, maka sehingga sekarang kita dapatkanlah rata-rata gabungan. Jika rata-rata gabungan disimbolkan dengan G, maka rata-rata gabungannya sekarang menjadi XG adalah X1 rata-rata dikali N1. X1 itu jumlah rata-rata atau nilai rata-rata kelompok 1 atau kelompok A. Sedangkan X2 rata-rata kelompok B dan N2 adalah jumlah anggota kelompok B. Kemudian dibagi dengan jumlah kelompok A, dibagi dengan jumlah kelompok B. Misalkan kita tambah menjadi 3 kelompok data, sehingga kita dapatkan datanya 3 kelompok.
Maka rata-ratanya ini adalah kita dapatkan menjadi X rata-rata sama dengan X1 rata-rata kali N1 ditambah X2 rata-rata kali N2 ditambah X3 rata-rata kali 3 dibagi dengan jumlah kelompok 1 tambah kelompok 2 tambah kelompok 3. Demikian seterusnya, kalau di sini ada kelompok keempat berarti tambah X4 dan seterusnya. Demikianlah cara perhitungan untuk mencari rata-rata gabungan. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat contohnya. Contoh 1, sekelompok anak berjumlah 15 orang, rata-rata berat badannya adalah 56. Dan kelompok yang lain berjumlah 35 orang, rata-rata berat badannya adalah 54. Tentukanlah rata-rata berat badannya jika kedua kelompok tersebut digabungkan. Mari kita jawab. Nah, sekarang kita verifikasi, misalkan kelompok pertama rata-ratanya adalah X1, 56. Dan kelompok kedua rata-ratanya adalah X2, yaitu 54. Dan kelompok 1 jumlahnya 15, dan kelompok 2 jumlahnya 35. Maka sekarang kita dapatkanlah datanya sebagai berikut. Data pertama rata-ratanya 56, jumlahnya ada 15. Data kedua rata-ratanya 54, dan jumlahnya ada 35, itu kelompok kedua. Maka yang ditanya sekarang adalah berapa rata-rata gabungannya? Maka untuk itu sekarang kita pakai rumus yang dua kelompok. XG sama dengan X1 N1 tambah X2 rata-rata N2 dibagi dengan N1 tambah N2. Kita tulis rumusnya sekarang. Lalu kita ganti N1 sama dengan 56, N1 sama dengan 15, X2 rata-rata sama dengan 54, N2 rata-rata sama dengan N2 sama dengan 35, dibagi dengan N1 15 ditambah N2 35, sehingga kita dapatkan datanya setelah kita masukkan ke rumus. Nah, lalu sekarang kita hitung. 56 dikali 15, terus 54 dikali 35, lalu dijumlahkan 15 tambah 35, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. 56 kali 15 sama dengan 840, 554 dikali 35 adalah 1890, 15 tambah 35 sama dengan 50. 840 ditambah dengan 1890 dibagi 50 adalah 2730 dibagi dengan 5. Lalu sekarang ini kita bagi, maka sekarang rata-ratanya adalah 54,6 kg. Sehingga kalau kelompok anak dalam satu kelompok pertama digabungkan dengan kelompok kedua, maka rata-ratanya menjadi 54,6 kg. Semoga bisa disimak contoh yang pertama. Untuk lebih jelas, mari kita sekarang masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, nilai rata-rata tes matematika untuk 10 orang siswa adalah 55. Jika digabungkan dengan sekelompok siswa yang berjumlah 5 orang, maka nilai rata-rata kelompoknya menjadi 53. Tentukanlah nilai rata-rata dari 5 anak tersebut atau 5 siswa tersebut. Sekarang kita jawab. Langkah pertama kita verifikasi dulu. Misalkan kelompok pertama yang berjumlah 10 dan kelompok kedua yang berjumlah 5. Sehingga kita dapat sebagai berikut. Kelompok pertama nilai rata-ratanya 55 dan jumlah siswanya ada 10. Kelompok kedua jumlah siswanya 5 tapi rata-ratanya tidak diketahui. Sedangkan rata-ratanya setelah digabung adalah 53. Maka dalam hal ini yang kita cari adalah rata-rata kelompok kedua. Maka dalam hal ini caranya adalah sama. Kita masukkan rumus rata-rata gabungan untuk dua kelompok. Sehingga kita dapatkan rumusnya sebagai berikut. Rata-rata pertama dikali kelompok pertama ditambah rata-rata kedua dikali kelompok kedua dibagi dengan kelompok pertama jumlahnya ditambah kelompok kedua. Sehingga kita masukkan angkanya, rata-rata gabungan adalah 53, X1 rata-rata 55, N1 10, X2 rata-rata tidak diketahui, N2 sama dengan 5, N1 10, dan N2 sama dengan
5, sehingga kita dapatkan bentuknya 53 sama dengan 55 kali 10 tambah X2 kali 5 dibagi dengan 10 tambah 5. Sekarang kita kalikan 55 kalikan dengan 10, kita dapatkan 550. Di bawah kita dapatkan 15. Sehingga 53 sama dengan 550 tambah 5, X2 rata-rata dibagi 15. 15 dan 550 dan 5 kita bagi 5, sehingga di sini nanti mendapatkan 5, di sini 1, di sini 110. Sehingga bentuk ini kita sederhanakan menjadi 53 per 1 sama dengan 110 ditambah X rata-rata kedua dibagi dengan 3. Ini kita kali silang, ini kita kali ke sini, ini kita kali ke sini. Sehingga kita dapatkan modelnya menjadi 110 tambah X rata-rata kedua sama dengan 159. Yang ini kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi 159 dikurang 110. Sehingga hasilnya kita dapatkan 49. Maka rata-rata kelompok kedua yang berjumlah 5 orang ini adalah 49. Semoga bisa dipahami. Baik, supaya lebih jelas, mari kita bahas satu contoh berikut. Contoh 3, umur rata-rata kelompok polisi adalah 35 tahun dan umur rata-rata kelompok guru adalah 50 tahun. Jika kedua kelompok digabungkan, maka rata-rata umur kelompok polisi dan guru menjadi 40 tahun. Sekarang ditentukan atau ditanyakan, tentukanlah perbandingan jumlah polisi dan guru dalam kelompok tersebut. Maka sekarang coba kita jawab. Langkah pertama kita verifikasi, misalkan kelompok polisi rata-ratanya XP. Dan jumlah polisinya atau jumlah datanya atau banyak polisi sama dengan NP. Kemudian rata-rata umur kelompok guru adalah XG dan jumlah kelompok guru adalah NG. Maka kita dapat XG sama dengan 50 dan NG adalah jumlah guru. Maka setelah digabung rata-ratanya menjadi 40, maka rata-rata gabungan dari kelompok ini adalah 40. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah perbandingan jumlah polisi dan jumlah guru dalam kelompok tersebut. Itu sekarang yang ditanya. Maka, karena ini ada dua kelompok, tetap kita harus memasukkan rumus rata-rata gabungan untuk dua kelompok. Sehingga kita dapatkan rumusnya. Rata-rata gabungan sama dengan rata-rata umur polisi dikali banyak polisi ditambah rata-rata umur guru dikali jumlah guru dibagi dengan jumlah polisi ditambah dengan jumlah guru. Sekarang kita masukkan angka yang kita ketahui. Rata-rata gabungan 40, polisi rata-ratanya 35, guru rata-ratanya 50, sedangkan jumlah masing-masing tidak diketahui. Sehingga kita tulis persamaannya menjadi 40 bagi 1 atau 40 sama dengan 35 kali jumlah polisi ditambah dengan 50 ditambah dikali jumlah guru dibagi dengan jumlah polisi ditambah jumlah guru. Kemudian, perhatikan ini kita kali silang. 1 kita kalikan ke 35 NP tambah 50 NG. 40 kita kalikan ke NP tambah NG. Sehingga kita dapatkan 35 NP tambah 50 NG. Yang ini kali ke sini sama dengan 40 NP dikali dengan 40 NG. Sehingga kita dapatkan 40 NP tambah 40 NG. Selanjutnya NG kita pindahkan ke ruas kiri, NP kita pindahkan ke ruas kanan. Maka persamaannya kita dapat sebagai berikut. 50 NG dikurang 40 NG sama dengan 40 NP dikurang 35 NP. Ini kita kurangkan, 50 kurang 40 sama dengan 10 NG.
40 kurang 35 sama dengan 5 NP. Lalu NP kita bagi dengan NG, sini jadi NG, 5 kita bagikan ke 10. Sehingga bentuknya menjadi NP per NG sama dengan 10 per 5. NP per NG sama dengan 10 per 5. 10 kita sederhanakan dengan 5 sama-sama bagi 5. Kita dapatkanlah 2 per 1. Atau dengan kata lain, perbandingan NP dengan NG adalah 2:1. Sehingga bentuk ini sekarang kita tulis perbandingan polisi dan perbandingan guru adalah 2:1. Demikianlah penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memanfaatkan rumus rata-rata dan rata-rata gabungan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan rata-rata gabungan dan rata-rata. Sampai ketemu di video kami berikutnya. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.